Selamat malam, Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya hormati. Saya Imari Aditya Pratama Putra dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengaruh sistem manajemen terhadap produktivitas tenaga kerja pada JNT, Gateway, dan Pasar. Landasan teori manajemen sumber daya manusia terdiri dari yang pertama pengertian manajemen, yang kedua pengertian sumber daya manusia, yang ketiga pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang pertama manajemen. Manajemen adalah ilmu dari seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, daya, dan karsa. Sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya yang merupakan kekuatan. Yang selanjutnya, 3 sumber daya strategis lain yang mutlak bagi perusahaan. Yang pertama, financial resource, yaitu sumber daya yang berbentuk dana atau modal yang dimiliki. Yang kedua, human resource, yaitu sumber daya yang berbentuk dan berasal dari manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani. Yang ketiga, informational resource, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis atau taktis. Yang selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efisien serta digunakan secara maksimal. Menurut Hasibuan, fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pengarahan, yang keempat, pengendalian, yang kelima, pengadaan, yang keenam, pengembangan, yang ketujuh, kompensasi, yang kedelapan, pengintegrasian, yang ke-9 pemeliharaan, yang ke-10 kedisiplinan, yang ke-11 pemberhentian. Yang selanjutnya, produktivitas. Pengertian produktivitas adalah ukuran kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan dengan mempertimbangkan biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dobo Gosadi, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis produktivitas. Yang pertama, produktivitas total, perbandingan antara output dengan input total yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Contoh produktivitas total adalah modal, material, mesin, dan SDM. Yang kedua, produktivitas parsial, perbandingan antara output dengan salah satu input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Selanjutnya, pengertian produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan seseorang tenaga kerja untuk menghasilkan produk dengan menggunakan segala potensinya dalam suatu waktu tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, sikap mental dan etika kerja. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, gizi dan kesehatan. Yang ketujuh, tingkat penghasilan. Yang kedelapan, jaminan sosial. Yang kesembilan, lingkungan dan iklim kerja. Yang ke-11 adalah teknologi. Yang ke-12 adalah sarana produksi. Yang ke-13 manajemen, yang ke-14 adalah kesempatan berprestasi. Selanjutnya adalah teknik peningkatan produktivitas. Yang pertama dengan meningkatkan keluaran dan mempertahankan masukan. Yang kedua meningkatkan keluaran dengan proporsi yang lebih besar daripada pertambahan masukan. Yang ketiga meningkatkan keluaran dan menurunkan masukan. Yang keempat menurunkan keluaran dan menurunkan masukan dengan proporsialitas yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah motivasi kerja. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah
dan tertuju mencapai tujuan organisasi perusahaan. Yang selanjutnya, faktor-faktor motivasi kerja. Yang pertama, faktor intern terdiri dari keinginan untuk hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Yang kedua, faktor ekstern terdiri dari kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, dan peraturan yang fleksibel. Selanjutnya, pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Yang pertama, watak, yang kedua sikap laku atau penampilan, yang ketiga kebutuhan, yang keempat keinginan, yang kelima cita-cita atau kepentingan-kepentingan lainnya, yang keenam kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh keadaan aslinya, yang ketujuh keadaan lingkungan dan pengalaman karyawan itu sendiri. Selanjutnya presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Igede Kevin Aditya Erlangga akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, teori motivasi. Yang pertama, teori McClellan. Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Energi yang dimanfaatkan oleh karyawan karena didorong oleh yang pertama, kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat. Yang kedua, harapan keberhasilannya. Yang ketiga, nilai insentif yang terlekat pada tujuan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi orang adalah yang pertama, kebutuhan akan prestasi. Seseorang menyadari bahwa hanya dengan prestasi kerja yang tinggi akan memperoleh pendapatan yang besar. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi. Hal ini merangsang dan menjadi daya penggerak yang akan memotivasi semangat bekerja seseorang, karena seseorang membutuhkan rasa perasaan diterima oleh orang lain, ingin menghormati dan tidak ingin gagal. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Seseorang akan mengerahkan segala upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Selanjutnya, ada indikator motivasi kerja. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar manusia yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup, yaitu makan, minum, perumahan, oksigen, tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa nyaman. Kebutuhan ini meliputi kenyamanan dalam bekerja. Selanjutnya, keamanan akan perlindungan dari kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dari jaminan hari tua. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kerjasama yang kompak, rekreasi bersama, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan meliputi keinginan untuk dihormati, dihargai, dan atas prestasinya serta efektivitas kerja seseorang. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang, kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, publikasi penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulita Fania Lukman, yaitu pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap produktivitas tenaga kerja pada PT Triputra Rajawali Internasional. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Marta Ida dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Perusahaan. Yang ketiga, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rangga Mahardika dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT AXA. Selanjutnya, ada kerangka pemikiran.
Kerangka pemikiran dari penelitian ini diambil dari hubungan antara variabel dan teori pendukung. Hubungan antara variabel yang dimaksud yaitu sistem manajemen, motivasi kerja, dan produktivitas kerja. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Gateway JNT Denpasar yang merupakan gudang JNT yang berada di kota Denpasar. Selanjutnya, objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian ini adalah karyawan JNT Gateway Denpasar. Yang kedua, populasi dan metode penentuan responden. Yang pertama, responden penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh di Gateway JNT Denpasar, di mana jumlah karyawannya sebanyak 100 orang. Adapun metode penentuan responden. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh struktur organisasi JNT Gateway Denpasar. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah total sampling. Selanjutnya, presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Made Arya Wirayana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Identifikasi variabel. Identifikasi variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem manajemen dan modifikasi kerja. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah produktivitas tenaga kerja. Berikutnya, definisi operasional variabel. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, sistem manajemen adalah suatu sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian kinerja karyawan JNT Gateway Denpasar dengan tujuan yang ditetapkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sistem manajemen menurut Jogianto Hartono dan Danu Wirapangestu yaitu: menurut Jogianto Hartono, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengolah dan mengumpulkan data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Menurut Danu Wirapangestu, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang berwenang dalam mengumpulkan dan mengolah data guna menyediakan informasi yang bermanfaat bagi semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, motivasi kerja adalah faktor-faktor yang ada di dalam maupun di sekitar karyawan JNT Gateway Denpasar yang mempengaruhi pekerjaannya. Indikator motivasi dalam teori hierarki kebutuhan diukur dari teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow dalam Firsal Rifai, terdiri dari: yang pertama, kebutuhan fisiologis; yang kedua, kebutuhan rasa aman; kebutuhan sosial; kebutuhan penghargaan; kebutuhan aktualisasi diri. Yang ketiga, produktivitas kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu dalam kondisi standar dan diukur dalam satuan volume. Aspek-aspek produktivitas kerja antara lain menurut Siagian yaitu: yang pertama, perbaikan terus-menerus, peningkatan mutu hasil pekerjaan, tugas pekerjaan yang menantang, kondisi fisik tempat bekerja. Yang keempat, ada jenis data. Menurut sifat datanya. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu jenis data yang dinyatakan dalam bentuk keterangan penjelasan dari data tersebut seperti umur, data jumlah karyawan pada JNT Gateway Denpasar. Yang kedua, data kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka seperti jenis kelamin, struktur organisasi, serta sejarah perusahaan. Yang kedua, ada jenis data berdasarkan sumber. Menurut sumber pengambilnya, data dapat dibedakan menjadi dua jenis,
Yang pertama, ada data Premier. Merupakan data yang diperoleh dan diolah pertama kali oleh peneliti. Data Premier disebut juga data asli atau data baru. Data ini meliputi hasil kuesioner mengenai sistem manajemen, produktivitas kerja dan kinerja yang diisi oleh karyawan JNT, Gateway Denpasar. Yang kedua ada data sekunder. Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan pengolahannya telah dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder ini disebut juga data tersedia. Data ini diperlukan sebagai pelengkap data primer seperti deskripsi jabatan, struktur organisasi karyawan JNT, Gateway Denpasar, serta literatur yang ada hubungannya dengan penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan, yang pertama, bisa dengan melakukan observasi. Observasi adalah pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi perusahaan tentang objek yang diteliti serta melakukan pencatatan secara sistematis. Yang kedua, wawancara. Merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan komunikasi langsung, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang memiliki informasi sehubungan dengan objek penelitian. Yang ketiga ada angket atau kuesioner. Adalah pengumpulan data dengan cara memberikan atau menyebarkan data pertanyaan yang diajukan secara kepada sampel penelitian tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya ada dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu data tentang sistem manajemen JNT, Gateway Denpasar. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif berupa nilai atau skor. Sumber data penelitian ini adalah skor jawaban kuesioner pada variabel sistem manajemen, produktivitas kerja, dan kinerja karyawan. Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap jawaban kuesioner mempunyai bobot skor nilai dengan skala Likert sebagai berikut. Yang pertama, sangat setuju mendapat skor 5. Yang kedua, setuju mendapat skor 4. Yang ketiga, kurang setuju mendapat skor 3. Tidak setuju mendapat skor 2. Yang terakhir, sangat tidak setuju mendapat skor 1. Penelitian secara kualitatif dipergunakan skor rata-rata jawaban responden dengan kriteria dan kategori penilaian jawaban kuesioner. Selanjutnya yang kedua, analisis deskriptif. Menurut Sugiono, analisis deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Yang ketiga, ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dipergunakan untuk melengkapi analisis kuantitatif, yaitu dengan membuat uraian untuk menjelaskan hasil penelitian, pengaruh sistem manajemen, dan motivasi kerja terhadap produktivitas tenaga kerja, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hasil penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silahkan bisa langsung diberikan di kolom komentar atau bisa langsung bertanya pada Google Classroom atau Google Meet. Terima kasih.